Saya atas nama Rian Kusmari akan melakukan pembelajaran ukit dengan NIK 177140404880004 dari mahasiswa Malang. 3. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Gimana kabarnya, sehat? Sudah pada mandi? Sebelum kita mulai pelajaran, kalian berdoa dulu ya. Biasanya sama ini ya. Benar ya? Doa kelas. Coba doa kelas ini doanya. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, tujuan kita berdoa sebelum memulai pelajaran itu biar kita diberkati ilmunya. Jadi biar semua pelajaran yang masuk di kita itu mendapatkan berkah dan akan menjadi aman. Terus kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Soalnya kan biar rasa itu tetap ada. Ya. Sedikit. Oh ya. Maaf ya, saya dulu. Iya ya. Yang lain nyanyi ya. Berdiri. Kalau lagunya itu padanya suka harus nyanyi dulu, ada yang ketawa-ketawa ya. Indonesia,
semangat belajar itu harus kita tumbuhkan. Ya. Selanjutnya kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada yang hadir nggak? Hadir semua. Alhamdulillah kalau semuanya hadir semua. Bapak berharap semua tetap belajar, menjaga kesehatan. Nanti akan menyambung dengan materi yang Bapak sampaikan. Oh ternyata anak-anak Bapak selesai semua. Nanti akan menyambung. Kita hari ini akan melakukan pembelajaran yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah menceritakan dampak negatif dari kebiasaan merokok dan minuman keras pada kesehatan serta langkah mencegah melalui aktivitas jasmani. Kita Bapak ketemu ya. Apa sih dampak dari kebiasaan negatif merokok? Jangan kita ikuti orang tua kita dahulu. Nah, itu tidak baik, apalagi anak perempuan. Ya. Terus apa studi pelajarannya? Mempresentasikan bagaimana cara membaca label nutrisi pada kemasan makanan. Jadi anak-anak nanti tahu sebelum beli makanan di warung atau jajan-jajan, anak-anak bisa lihat di kemasan yang ada label ya. Jadi nanti tahu itu nutrisinya seberapa besar. Jadi jangan asal makan anak, takutnya nanti anak-anak diare, terus sakit perut, kemudian bisa juga demam. Serta pentingnya memilih makanan sehat dan bergizi untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Jadi makanan bergizi itu penting. Kenapa penting? Biar adik-adik, anak-anak bisa beraktivitas. Jadi kalau makanan yang bergizi asal makan, tidak bersih, dipastikan akan sakit. Terus serta langkah mencegah aktivitas jasmani. Nah, artinya kalau makanan sudah sehat, semua aktivitas yang kalian kerjakan itu akan terasa ringan. Kemudian apa sih tujuannya lagi? Yang kita pelajari adalah menjelaskan bagaimana cara membaca label nutrisi ini sudah ya. Kemudian menunjukkan tanggung jawab sosialnya dalam kelompok kecil untuk melakukan perubahan positif. Jadi kalau adik-adik atau anak-anak sudah tahu bagaimana cara melihat nutrisi makanan sehat, apa itu tidak boleh merokok, bisa menceritakan atau memberitahu kepada adik-adik kalian di rumah. Apalagi ada adiknya atau ada saudaranya atau teman akrab yang belum tahu, maka adik-adik sudah bisa memberitahu apa sih akibatnya kalau makan tidak bergizi, sembarang makan, itu bisa adik-adik sampaikan. Sudah bisa menjadi pembicaraan juga. Terus apa sih tujuan pembelajaran berikutnya? Yakni menunjukkan etika yang baik, saling menghormati dan mengambil bagian dalam kerja kelompok pada jasmani dan kegiatan sosial lainnya. Ini berhubungannya dengan yang Bapak sampaikan itu, apabila kalian sehat, maka kalian bisa berorganisasi, beraktivitas, bisa bermain dengan teman-teman. Jadi kalau adik-adik tidak menjaga kesehatan, tidak memahami apa sih fungsi dari atau sembarang, ya pasti kan tidak akan bisa beraktivitas. Itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terus 7 kebiasaan anak Indonesia. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo, siapa yang bisa? Coba. Bangun. Pagi. Ini harus kalian pahami di setiap pembelajaran, ya.
bahaya rokok. Adik-adik pernah kan lihat rokok kalau disuruh orang tua beli? Nah, di sana sudah jelas ada kalimat rokok tidak baik bagi kesehatan. Jadi bahaya rokok bagi tubuh itu yang pertama dia mengandung zat aditif seperti nikotin, tar dan karbon monoksida. Ya. Dan kalau dikonsumsi terus-menerus maka akan menyebabkan kerusakan paru-paru kronis, gangguan jantung serta memicu kanker. Biasanya kalau bapak-bapak kita yang pernah kita lihat kalau mereka banyak merokok, dadanya akan sesak. Nah, itu ciri-ciri. Memang benar untuk langsung berakibat itu tidak, tapi jangka waktu lama. Seperti dia akan batuk terus-menerus sudah berbahaya. Kemudian berdampak buruk bagi perokok aktif maupun perokok pasif di sekitarnya. Jadi kalau bapak kita atau ada orang lain yang merokok, tapi yang lainnya tidak merokok, maka sebaiknya menjauh. Itu adik-adik lagi ada kerumunan, kemudian ada bapak yang merokok atau ada kakak yang merokok atau kakak yang merokok, adik-adik harus menghindar. Karena walaupun tidak merokok, asalnya kami bukan ilmu. Itu bahaya rokok ya. Kemudian bahaya minuman keras. Minuman keras itu minuman beralkohol. Itu termasuk yang beredar sekarang itu kayak tua yang ada dijual. Kita ini tidak boleh. Nah, itu bisa merusak fungsi organ vital seperti hati, ginjal. Terus bisa menurunkan fungsi saraf otak. Jadi kalau fungsi alat vital itu nanti kita akan kencing sakit, terus ginjalnya nanti bisa aja waktu kencing bisa berdarah, kemudian menurunkan fungsi saraf otak. Jadi kalau kebanyakan minum pasti otaknya tidak jalan, jadi bodoh. Ya. Kemudian konsentrasi belajar berkurang. Kalau adik-adik sudah coba minum minuman keras, coba minum alkohol, maka belajarnya di pagi hari pasti sudah tidak akan baik. Kemudian itu memicu perilaku impulsif serta merusak masa depan peserta didik. Jadi kalau adik-adik sudah mulai meminum keras, minuman alkohol, maka dipastikan sekolah tidak akan menjadi pintar, tidak akan naik kelas, dan dipastikan juga akan dikucilkan oleh masyarakat. Ya. Terus sudah menjelaskan bahaya rokok, bahaya minuman keras. Ada yang belum jelas? Boleh ada apa? Apa mau tanya apa? Nggak ada ya, sudah jelas ya. Nanti kalau seumpamanya belum jelas, kita lagi ke bawah. Gimana pencegahan risiko via olahraga? Nah, jadi mencegah risiko via olahraga ini bukan berarti adik-adik boleh merokok, boleh minuman keras, tapi dengan berolahraga akan sembuh. Bukan. Maksud dari pencegahan risiko olahraga itu adalah adik-adik dengan berolahraga, dengan kesibukan berolahraga, maka pikiran untuk merokok dan minum keras itu akan terhindar. Jadi contoh aktivitas jasmani sebagai benteng pertahanan kesehatan. Benar, meningkatkan kapasitas paru. Olahraga teratur memperkuat sistem pernapasan dan detoksi alami. Jadi kalau adik-adik baru bangun tidur itu boleh ke depan rumah sambil olahraga tangan di atas. Ya, biar dapat. Terus kalau bisa keliling sekitar ruangan. Itu memang dipastikan kalau kita rutin, maka adik paru-parunya akan sehat, akan baik, tidak akan sesak. Terus pelepasan hormon endorfin, mengurangi stres, meningkatkan suasana hati secara alami tanpa zat berbahaya. Nah, itu artinya kalau adik-adik berolahraga, pasti tingkat stres atau tingkat hubungan akan berkurang.
Ya, artinya dengan kita berolahraga maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak akan berpikiran untuk merokok atau minum. Dia membangun kontrol positif. Berolahraga dalam tim melatih kerjasama dan menjauhkan kebiasaan buruk. Membangun kontrol positif. Jadi dengan kita berolahraga nanti teman dan kita akan ikut. Karena kita punya teman untuk bergaul yang positif. Jadi di mana lingkungan kita bergaul yang positif, maka ya kita semua akan positif. Itu dari pencegahan dia olahraga. Bapak sudah menjelaskan ya pencegahan olahraga. Apa tadi? Apa sih aktivitas yang pertama? Meningkatkan kapasitas paru, melepas hormon endorfin. Yang ketiga, membangun pergaulan positif. Coba kasih contoh ke Bapak. Apa sih fungsinya? Contoh dari yang menjelaskan. Coba selain yang tulis. Coba satu orang. Coba. Contoh olahraga yang mencegah risiko berlari, terus berjalan, main bola kaki. Itu ya. Anak-anak kita explain dulu ya. Coba perhatikan layar di depan ya. Nanti sebutinnya kompak ya. Nah, ini ada merah, hijau, biru. Kita explain dulu ya. Tugas anak-anak menyebutkan warnanya saja. Nanti Bapak turunnya Bapak kompak ya. Ada merah, ada hijau, ada biru, ada coklat, putih, kuning. Ya. Di layar ya, coba saya kita urai ya. Putih, merah, putih, terus yang dibacakan warna bukan tulisannya. Gimana? Sudah seperti tadi? Udah enakan ya? Nah, kita lanjut lagi anak-anak ya. Panduan pemilihan makanan sehat. Gimana makanan BG-nya? Enak? Enak. Kemudian membaca label informasi nilai gizi. Ini kan setiap makanan, setiap minuman ada label ya, ada label makanan seperti yang dicontohkan di layar. Informasi gizi. Jadi adik-adik sebelum membeli makanan harus lihat dulu informasi gizi. Apa itu informasi gizi? Yang pertama adalah takaran saji. Takaran saji itu adalah acuan dalam setiap makanan. Jadi kalau ditanya apa takaran saji, acuan dalam setiap makanan. Kemudian apa yang penting lagi? Yang kedua, kalori total. Di sini juga ada kalori total. Kemudian yang ketiga apa? Zat gizi utama. Apa kandungan zat gizi utama? Ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Ya. Kemudian yang keempat, persen AKG. Itu pemenuhan gizi harian berdasarkan kebutuhan kalori. Ya, itu guna dari membaca label. Jadi di sini kalau dia tidak ada informasi gizi atau total gizinya,
maka dipastikan kalian minumnya itu juga percuma, artinya hanya minum-minum atau makan-makanan tidak ada gizi. Ya. Kemudian kita lanjut lagi anak ya. Nah ini rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI. Ada gula. Jadi gula itu kita minumnya per hari itu tidak boleh lebih dari 4 sendok. Nah, kalau bisa, kalau anak-anak, kalau udah anak-anak sekarang ya, jadi untuk makanan itu diusahakan untuk tidak banyak gula. Karena biasanya di kue yang dibuat ibu itu sudah ada terkandung gula. Kemudian garam itu maksimal 1 sendok teh. Bukan berarti anak makan garam 1 sendok teh ya. Biasanya campuran daripada sayur itu masak, kemudian dari makanan lainnya. Kemudian lemak. Nah, lemak ini maksimalnya tidak boleh lebih dari 5 sendok. Itu begitu ya cara membaca untuk label di kemasan. Jadi di sini nanti ada gula, ada keterangan garamnya, ada keterangan lemaknya di setiap makanan. Ya, anak ya. Ini pola makanan seimbang dan aktivitas. Apa itu? Isi piringku. Porsinya itu harus seimbang. Ada buah, ada sayur, ada makanan pokok, ada lauk pauk. Nah, seperti yang disajikan MPG sekarang. Terus udah ada nasi, udah lauk, udah ada buah. Jadi kalau di rumah ini adik-adik belum bisa karena buahnya nggak ada di piring kan bisa di luar, harus kakak ada buahnya di luar. Kemudian harus apa yang kedua itu cerdas memilih. Jadi waktu beli makanan itu bukan asal enak, tapi sebelum makan harus cek isi dari yang komposisi tadi. Kemudian yang ketiga apa itu? Bugar berenergi, yaitu seimbang untuk bahan bakar utama sehari-hari. Ya. Ada yang mau tanyain nggak perihal ini? Nggak ada ya? Nanti kalau belum ada tanya nanti bapak tanya. Kemudian simulasi pembandingkan produk. Jadi terutama adik-adik beli makanan kayak cemilan kayak gini ya, ada cemilan A, ada cemilan B. Contoh kita lihat gula perbandingan. Kalau cemilan A sama cemilan B dia berbeda. Kalau A nya 3, cemilan B 18, artinya itu produknya tinggi gula. Berarti produk B ini dia tinggi gula karena tadi kan sudah jelaskan tidak lebih dari 3. Kemudian contoh di makanan yang A itu 80 sama 350, berarti produk B lebih ideal. Kemudian serat pangan ada 5 gram atau 1 gram, berarti produk A itu lebih kaya serat. Ya. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa sangat direkomendasikan itu adalah makanan yang A karena dia lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil harusnya lebih bagus kecuali serat pangan. Kalau serat pangan itu yang lebih besar yang lebih bagus. Adik-adik ya. Nah ini Bapak akan bagi kelompok 2. Ada kelompok perempuan, ada kelompok laki-laki. Jadi bisa aja. Coba yang perempuan ke sini, yang laki-laki sana. Coba, udah bisa ya? Nah ini yang kelompok perempuan. Sini, kumpul sini. Kursinya. Ini yang kelompok laki-laki. Coba, yang sini, baru saja. Ya. Di samping aja, di dekat ikut saja. Ya, isi kelompok. Kelompok dasar. Kelompok dasar itu membuat poster sederhana. Apa itu poster sederhana? Tentang pencegahan merokok
merokok. Nah, adik-adik buat poster yang menandakan dilarang merokok, tidak boleh merokok. Buat poster dilarang minuman keras. Jadi buat gambar visual aja, gambar kayak larangan. Ya. Terus yang kedua, menyusun kampanye gabungan cek lisan. Jadi kampanye banyak nanti kalimatnya. Mulai kalimatnya nanti, ayo hidup sehat, jangan merokok, jangan minum minuman keras, tidak boleh. Ya, buat kampanye. Terus yang ketiganya, membuat drama. Membuat drama itu kalian 3 orang atau 4 orang seolah-olah ketemu teman lagi merokok. Oh, tidak boleh merokok. Dibuat drama singkat. Ya, tolong ini dibuat ketika kalau bingung, Bapak arahkan ya. Coba kasih tahu aja. Iya, kertas. Cukup satu aja, satu kelompok satu kertas. Satu kertas. Ini, rekod ya. Kertas ini membuat poster visual apa kalian buat poster gambar sidang yang besar. Sebelahnya ya. Di sini ya. Ini buat nomor 1. Ini kan disuruh buat poster. Kalian buat gambar sidang atau tidak boleh merokok. Atau dilarang merokok. Ya. Ini juga nggak boleh. Yang itu nggak boleh. Itu apa sakit ya? Oh, nah itu juga karena banyak pedagang. Nah, coba diskusi. Maunya yang satu itu gimana? Mau gambar seperti apa? Buat gambar tidak boleh merokok, apa gambar silang, apa gambar pasangan, ya? Coba. Ya, buat poster larangan. Buat gambar silang atau gambar tangan stop, misalnya tidak boleh merokok. Boleh. Ya. Itu soalnya yang membuat apa? Ya. Pokoknya kalian buat satu gambar aja. Satu gambar, tapi kalimatnya dilarang merokok. Apa gambarnya? Silang atau gambarnya tangan. Buat larangan merokok siapa? 2 orang. 2 orang aja. Nah, ini. Nah, yang 2 ini yang kamu berempat. Enggak, 4 bandingkan di sini mana yang bagus. Nanti presentasi ya. Ada lihat tadi mana yang bagus dari makanan ini. Nah, yang 2 bikin drama. Ya dramanya kan apa namanya? Drama hidup sehat. Dramanya apa? Soal olahraga, terus dari mana? Oh, lagi mau tidak boleh merokok. Kedua ya. Satu banyak. Nah, yang ini juga kita lagi. Siapa yang ini? Siapa yang bagian gambar? Nah, ini bagian gambar. 4 orang gambar. 4 orang gambar. Yang ini 3, 1, 2, 3, 4. Drama. Yang drama apa? 2 aja. 1, 2, 3 bagian gambar. Ini bagian drama. Siapa yang bagian drama? Nah, dramanya singkat aja. Dramanya singkat. Olahraga, temannya lagi merokok, lagi minuman keras, temannya menjelaskan bahwa tidak boleh. Ya, besok sama ini. Kedua. Ya, nanti kalau bagus akan dia. Nah, kedua aja ya. Abang 2.
Jadi nanti yang besok lagi mabuk, terus kalau sehatnya tidak boleh gitu ya. Nah, terus yang sisa lainnya membandingkan nilai gizi mana yang bagus antara dua makanan ini. Gimana bisa? Ya? Ayo, coba dikerjakan. Untuk dramanya nanti diskusi aja. Ayo, kita kasih waktu aja ya biar agak lama-lama. 10 menit dari sekarang. Jadi, ya nanti kalau sampai 10 menit maka akan presentasi. Presentasinya semuanya maju. Mana yang bagian poster, mana yang bagian namanya membandingkan gizi mana yang bagus, terus mana yang drama. Ya. Ayo, nanti siapa yang bagus pokoknya ada hadiah. Ya, hadiah ya. Nah, dramanya singkat aja. Dramanya seumpamanya pura-puranya lagi berjalan. Oh ternyata lagi mabuk. Pokoknya datang kasih nasihat. Nasihatnya apa? Tidak boleh lagi minuman, tidak boleh mabuk, tidak boleh sehat. Ayo kita lakukan sama-sama. Nanti lakukan sama ya. Ya, sama itu aja. Artinya menyelesaikan teman. Kalau yang drama itu kalian seolah-olah yang drama yang bagian drama itu kalian buat obrolan seolah-olah satu yang merokok yang lainnya nasihati ya untuk mengajak sehat. Ini sama-sama olahraga. Bisa lama cukup 2 menit cukup ya. Oke, yang kerja ya 10 menit ya. Dan sekarang Halo, yang makanan tadi kalian tulis di kertas, dibedain. Oh ini susu, ini apa namanya makanan, ditulis susu kandungannya. Cukup kalian ambil 3 ini aja, ya. Halo, yang makanan itu kalian tulis. Yang informasi gizi yang ada di makanan itu kalian tulis. Semuanya kalian tulis. Susu apa aja kandungannya? Buat ini ya. Nutrisinya berapa? Susu sama makanan. Susunya berapa aja? Yang jelas nanti kesimpulan di awalnya. Kesimpulannya itu yang bagus itu yang lebih rendah. Paham ya? Oke. Jadi nanti dibuat nutrisi, susu, sama makanan. Untuk lambangnya sudah belum? Buat lambang, buat kampanye. Bawahnya kampanye. Ayo hidup sehat. Ayo kita olahraga. Itu ya? Iya. Merokok aja. Nanti namanya berat dari rokok, teman datang nasihati bahwa rokok tidak baik, ayo olahraga. Singkat. Yang mau mandi sudah. Yang keduanya nggak usah lambang, ini aja, ini nama 1. Yang keduanya kampanye, nama apa ini?
Ayo olahraga. Ayo bersehat. Nah, yang ini dibagi. Yang lainnya yang ini itu seperti apa? Yang ini lagi ya. Yang pertama coba diskusi. Gimana di situ apa? Gimana aja? Coba. Ini dilarang rokok. Ini di bawah, ya. Ini di bawahnya begitu nanti. Ayo hidup sehat. Ini buat ini. Apa namanya? Ya, iya di sini bikin dilarang merokok. Merokok tidak baik. Ya, baik. Nanti yang di bawah sini bikin ayo sehat, ayo berolahraga. Bikin kalimat bahwa kalian mengajak hidup sehat. Ya. Nah, ini belum yang isi belum? Nah, ini nutrisi yang kamu bikin ini kamu pindahin ke sini. Susu, nah itu kan susu, lemak total apa nama 7, kolesterolnya 25. Nah, yang kamu bikin makanan sini. Ya, kamu bikin makanan. Iya, bikin makanan ini dipindahin ini. Buatlah. Yang nama latihan. Karena yang tadi itu merokok, di sini mabuk. Nah, pura-pura mabuk. Nah, kawannya ketemu, kenapa kamu mabuk? Lagi stres. Nah, temannya menasihati, tidak boleh mabuk, mabuk tidak baik. Ayo olahraga. Ayo olahraga sama. Nomor 2 itu ajakan. Ayo kita hidup sehat. Ayo kita berolahraga. Jadi bikin kalimat yang kalian mau ajak teman-teman kalian sehat. Bikin kalimat. Hidup sehat itu mantap. Hidup sehat itu mahal. Itu aja. Yang 3. Nomor 3 tadi Oh, di drama. Yang 3 drama. Yang kamu cukup tulis. Kamu bagian tulisan mengajak. Yo, ayo hidup sehat. Ayo kita olahraga. Ini kalimat tulisan. Ayo bikin berapa? 5 pernah boleh. Yang kedua ini gizi siapa? Gizi. Yang satu. Satu lagi ini tulis. Ayo hidup sehat. Nomor 2 apa lagi? Ayo teman-teman bangun pagi. Tidak boleh. Yuk. Tidak bakal. Oh, satu lagi. 10 gram. Ayo cepat. Cuma bikin aja, Tinato, lemak berapa, ininya berapa, garamnya berapa. Lemak berapa gram? Ya boleh. Nggak usah langsung aja. Tinato. Ya. Tinato. Tulis. Nih.
total 6 gram. Hemat jenuh 25 gram. Itu. Berapa gram? Ada juga. Berapa gram? Sesuai dengan adanya. Ini akan saya sikahin. Maksudnya 5 gram. Jadi tempatnya ya. Terus lengkap di semua sini. Susu mana? Enggak, ini susu. Yang kamu ini. Hah? Enggak, ini susu. Yang ada aja, yang ada. Ya, Ini aja. enggak, yang ada di tabel. Semua yang di tabel isi. Kolesterol. Boleh isi. Ini yang cerah kan? Ini cerah. Yang itu yang cerah. Yang drama terusnya? Nah. Ayo, 3 menit lagi. Boleh. Obatnya boleh. Boleh. Tambahin lagi juga boleh. Kayak gini, Pak. Ya. Nah, itu yang itu yang good. Yang ini yang apa? Apa? Ayo sekarang. Sudah bisa ya? Dengarkan. Ayo, dengarkan. Ya, yang cewek-cewek dulu ke depan. Boleh, kalau nanti dibacain. Ayo, yang lain dengarkan. Cewek-cewek semua sini. Semua depan ke baris. Kalian presentasi. Baris. Tidak pakai ini. Dilarang merokok. Ayo hidup sehat. Ayo berolahraga. Stop, marilah berubah. Dilarang merokok. Ayo hidup sehat. Ayo berolahraga. Stop, marilah berubah. Kemudian ini membandingkan nilai gizi. Drama nanti ya. Nilai gizi Agus, coba bacain. Nilai gizi kita bacain. Bacain yang di sini aja. Gula total 16 gram. Ya. Garam natrium 7 gram.
95 yang utara. Yogurt berapa? Yogurt 3. 3. Terus apa lagi? Surat pangan. Surat pangan Kosong. surat pangan 3. 3. Terus yang ini yang utara kosong. Ya. Kolesterol Kolesterol. kosong. Kosong. Jadi kesimpulannya yang bagus direkomendasikan untuk dimakan adalah yogurt. Oke. Silakan. Terus ini drama, coba drama, diskusi drama. Coba yang ini drama. Ya. Ya, sudah ya. Nah. Mengajak itu sehat. Daripada merokok, mari kita berolahraga bersama. Mam, kok pegang ini, Mam? Ya. Itu yang dari cewek ya, coba kita dengarkan dari cowok. Ya, cewek dulu. Coba hasil dari kelompok kalian dimulai dari lambang sama aja kan? Coba bacakan. Yang lambang mana lambang? Coba lambang. Dia baca. Satu dia bacakan. Dilarang merokok. Merokok itu tidak baik. Ayo berolahraga dan makan bergizi. Nah, coba ini ke depan. Depan. Oh. Bagus. Terus ini coba tepuk tangan. Kemudian ini membandingkan nilai gizi. Mana yang bagus? Coba bacakan. Terus komponen nutrisi camilan komponen nutrisi camilan A sereal biji-bijian camilan B keripik manis gurih total 9-10%. Kolesterol 25-8%. Lemak jenuh 59-24%. Protein 69-10%. Karbohidrat total total 99 ya. Sukrosa 9 gram 0 gram laktosa 9 gram garam natrium 95 mg 6%. Ya, terus coba baca yang kira. Lemak total 50 lemak jenuh 22,5 protein 3%, karbohidrat total 11, G3%, gula 0G, garam natrium 115 mg 8%. Nah, tadi udah bacain tuh. Jadi mana yang lebih bagus untuk diminum? Susu ya. Kemudian coba yang drama. Coba drama minuman keras. Ya. Ada namanya dah. Ya, namanya. Ya. Coba mulai ya. Serius. Ya.
Yang cukup diangkat. Walaupun nggak ada juara dapat. Oke, kalau tadi kita sudah diskusi, sudah Bapak kasih materi, kita akan jawab soal. Ada 3 soal. Kalian cukup buat jawaban saja. Jadi 1 A atau B atau C, 2 C atau D, 3 begitu. Kasih nama yang tercepat silakan langsung kumpul. Nanti kalau benar yang tercepat maka akan dapat hadiah. Ya. Dan sekarang ya, ayo. Ya, kerjakan untuk berdua. Cukup buat nama. Nomor 1 jawabannya apa? Nomor 2 jawabannya apa? Nggak usah. Nggak usah. Cukup hanya nomor 1 jawabannya B atau nomor 1 jawabannya A. Nomor 2 jawabannya C, ya. Ayo, bikin nama yang sudah selesai kumpulkan ke meja. Korban sida. Soal Ustaz Salim ya. Udah terserah Nomor 3. Nomor 3 ya. Kumpulkan ke meja ya. Yang sudah 1, 2, 3. Ya 1, 2, 3 aja. Nomor 1 jawab persoalannya adalah zat kimia berbahaya dalam rokok yang bersifat adiktif dan menyebabkan ketergantungan adalah apa? Tar, apa nikotin, apa oksigen, apa karbon. Tulis 1 B. Itu nomor 2. Gas beracun dalam asap rokok dapat meningkatkan hemoglobin dalam darah, mengurangi asupan oksigen ke tubuh adalah A. Karbon, B. Nitrogen, C. Hidrogen, D. Helium. Oh, buat nama pada dalam ini jawaban tadi ya. Jawabannya itu yang pertama B, nikotin, yang kedua A, yang ketiga C. Ya, semua. Ada enggak? Dari soal yang tadi kita kasih juga ada yang salah satu ya, yang 2 jawabannya tadi coba Anara, Chandra, terus untuk ikan berapa? Kenzo, Dania, sama Wesley.
sudah diskusi, sudah juga isi soal. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Dari sekian materi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Bapak yang tanya nanti. Jadi kita itu harus hidup sehat. Apakah boleh kita merokok? Apakah boleh kita minum minuman keras? Terus kalau kita makan atau minuman harus tahu kadarnya. Semakin kecil kadarnya semakin bagus. Terus kita jangan juga lupa untuk terus bersosialisasi ke teman-teman kita untuk hidup sehat. Apa yang sehat? Seperti berolahraga, bergaul, ya. Baik. Dapat perhatian selama aktivitas pembelajaran. Itu yang pertama, masuk belajar secara umum berlangsung dengan baik, menarik, menyenangkan dan bermakna. Terus yang kedua, hal-hal yang perlu didapatkan perhatian selama waktu pembelajaran. Nomor satu, coba bersama-sama anak, proses pembelajaran secara umum berlangsung menyenangkan, menantang dan bermakna. Bagus ya? Bagus. Terus kedua, tujuan pembelajarannya dapat dicapai. Materi pembelajaran tersampaikan dengan baik. Ya. Terus 4, model pendekatan, strategi, metode, gaya, teknis pembelajaran yang digunakan efektif. Ya. Terus yang kelima, media, alat, bahan yang dipilih digunakan tepat dan variatif. Ya. 6, penilaian proses dan hasil belajar lakukan dengan teknik yang tepat. Ya. 7, keterlibatan dan antusiasme peserta didik baik. Ya. Kalian refleksi peserta didik tercapainya ya atau tidak. Aktivitas pembelajaran yang pertama, refleksi peserta didik. Aktivitas pembelajaran sama-sama baca ya. 1, saya mengetahui tentang bahaya merokok dan minum keras setelah pembelajaran. Ya. Ya. Kedua, saya belajar materi konsep pola makan seimbang. Maka pola makan seimbang itu penting secara mandiri. Ya. Terus ketiga, saya membantu dalam melaksanakan tugas sekolah. Ya. 4, saya saling membantu dalam melaksanakan tugas sekolah. Ya. Saya berbagi tugas dalam mengerjakan tugas kelompok. Ya. Itu ya materi hari ini. Oke, sebelum kita ke selanjutnya, kita nonton video dulu tentang bahaya merokok ya. Tolong diperhatikan. Bahaya merokok. Kita sudah tidak asing dengan peringatan dilarang merokok dan pemberitahuan betapa berbahayanya merokok antara setiap rokok yang bisa meningkatkan risiko terkena berbagai macam penyakit termasuk penyakit jantung. Diperkirakan setidaknya sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok. Mengapa demikian? Karena dalam merokok terdapat banyak sekali zat berbahaya, antara lain alkohol, karbon monoksida, nikotin, amonia, formic acid, hidrogen cyanide, nitrous oxide, formaldehyde, phenol, aceton, hidrogen sulfide, iodine, methyl chloride, metanol, alkoholik, yaitu
oksigen. Nikotin, yaitu cairan berminyak tidak berwarna. Zat ini bisa menghambat rasa lapar. Tidak heran orang tidak merasa lapar setelah menghisap rokok. Amonia, yaitu gas tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen, memiliki bau yang sangat tajam dan merangsang. Zat ini sangat cepat memasuki sel-sel tubuh, dan kalau disuntikkan sedikit saja pada aliran darah akan mengakibatkan pingsan atau koma. Formic acid, yaitu cairan tidak berwarna, tajam baunya, bisa bergerak bebas dan bisa mengakibatkan mabuk. Hidrogen cyanide, gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak kasar. Cyanide mengandung cukup berbahaya, dan jika dimasukkan langsung dalam tubuh akan berakibat kematian. Nitrous oxide, yaitu gas tidak berwarna, dan jika bisa dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan dan hilangnya rasa sakit. Zat ini sejatinya adalah zat pembius untuk memrovokasi. Formaldehyde, yaitu gas tidak berwarna dan berbau tajam. Gas ini bersifat pengawet untuk plasma hama. Phenol adalah zat yang terdiri dari campuran kristal yang hasil dari distilasi zat-zat organik, misalnya kayu dan arang. Phenol bisa terikat dalam protein dan menghalangi cara kerja enzim. Aseton, yaitu zat yang didapat dari hasil pembalasan aldehid dan menguap dengan Oke anak-anak, itu ya hidrogen sulfid. sedikit tentang bahaya merokok. Jadi tidak main-main bahwa bahaya rokok itu sangat mengganggu kesehatan. Halo. Dari awal kita bahas tentang rokok, bahaya tentang nikotin, terus sampai dengan video. Apakah ada anak-anak yang bertanyakan? Tidak. Apakah semua paham? Paham. Jadi semua materi ini adik-adik ingat. Dari materi tadi apakah semua paham? Baik, kalau paham tolong kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk materi kita minggu depan, Bapak akan sampaikan tentang kesehatan di sekitar rumah. Nah, untuk hari ini batas ini aja ya. Kemudian untuk penutup kita akan menyanyikan lagu Ibu Kita Nanti dengan Veronica. Ya, yuk mulai ya dari tahun 3 kita menyanyi. 1, 2, 3. Bagus, sekarang semuanya. Materi hari ini sampai di sini saja. Besok kita akan sambung lagi ke minggu depan. Anak-anak boleh siap-siap untuk beristirahat. Bapak akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ya. Terima kasih.